Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah hadir di gereja ini untuk mengikuti ibadah pemberkatan pernikahan Saudara Ricardo Tarigan dengan Saudari Maria Veronica Sambur. Saya undang hadirin berdiri untuk menyambut kedua mempelai memasuki gereja. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Saat ini kedua mempelai telah berada di tengah-tengah kita dan ibadah pemberkatan nikah ini pun akan segera kita mulai. Untuk itu, marilah kita satukan hati dan jiwa kita memuji dan memuliakan nama Tuhan kita, Kepala Gereja. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1 ditambah ayat 3. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Engkaulah yang menetapkan perkawinan itu. Engkau melihat kedua saudara kami ini, Ricardo Tarigan dengan Maria Veronica Sambur, yang bermaksud melangsungkan perkawinan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu. Sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar perkawinan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini, karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1 dan 2. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku, ku beri kasihku padanya serta bernyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari menebus berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita, terlebih bagi saudara dan saudari, saudara Ricardo dan saudari Maria, firman Tuhan yang menjadi landasan kehidupan rumah tangga kalian. Pada hari ini saya ambil dari kitab Amsal pasal 20 ayat 6 sampai ayat 7. Demikian. Banyak orang yang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Sekali lagi saya baca. Banyak orang yang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia
siapakah menemukannya? Orang yang bersih, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya Pendeta Andiko Limbong yang melayani di gereja ini. Karena itu bagi Bapak, Ibu, dan Saudara semua, salam kenal bagi kita hari ini yang datang ke gereja ini dalam acara pemberkatan pernikahan yang kita kasihi dan kita sayangi di sini. Karena itu terimalah salam dari kami. Karena ini masih dalam suasana Natal, maka selamat Natal bagi kita semua. Selamat Natal bagi kita semua. Salam damai sejahtera buat Amanginang dan Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terlebih bagi kalian berdua, ada paling tidak tiga pertanyaan penting saat seseorang hendak memulai untuk berumah tangga atau hendak memutuskan untuk menikah. Yang benar-benar harus dihidupi dan yang benar-benar harus dipahami sebelum memasuki satu langkah ke pernikahan itu. Yang pertama, mengapa saya hendak menikah? Mengapa saya hendak menikah? Tentu setiap orang punya alasan, setiap orang punya maksud, dan setiap orang punya tujuan kenapa dia menikah. Mengapa menikah? Banyak alasan-alasan manusia kenapa menikah, lalu dibilang begini, saya sudah cukup umur. Kenapa menikah? Karena tuntutan orang tua. Kenapa menikah? Karena ingin punya keturunan. Kenapa menikah? Karena ingin membahagiakan keluarga. Tidak ada yang salah dengan jawaban itu. Tetapi tujuan mengapa kita menikah harus jelas juga berlandaskan apa kata Tuhan tentang pernikahan itu. Tidak ada yang salah dengan alasan-alasan itu. Tetapi apa kehendak Tuhan dengan pernikahan saudara dan saudari? Lalu mengapa menikah? Tuhan juga punya pesan, dan yang mendirikan pernikahan itu adalah Tuhan. Maka Tuhan menghendaki pernikahan orang Kristen. Tuhan menginginkan pernikahan orang Kristen. Bagi siapa yang memutuskan untuk menikah, maka silahkan untuk menikah. Tapi siapa yang memutuskan untuk tidak menikah, silahkan untuk tidak menikah, sepanjang saudara dan saudari tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, dan sepanjang saudara dan saudari bisa menjaga diri saudara dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, apa tujuan saudara menikah? Apa tujuan kita yang sudah berumah tangga dahulu? Apa tujuan kita menikah? Kalau Kardo dan Maria, apa tujuannya menikah? Iya, Kardo? Sama. Untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, kami kemarin sudah belajar. Awalnya sih mereka bilang mau punya keturunan. Saya bilang begini, kalau saya bilang, kalau ternyata tidak punya keturunan, lalu pernikahan saudara akan hancur. Jadi yang harus jelas landasannya hari ini adalah pernikahan itu langsung didirikan oleh Tuhan, dan Tuhan yang mempersatukan pernikahan itu. Karena itu kondisi apapun yang terjadi di tengah keluarga tidak akan mampu menceraikan orang-orang yang sudah menikah itu, karena yang mempersatukan adalah Tuhan. Jadi kalau besok tidak bahagia, kalau besok hal-hal yang fisik ini akan berkurang, kecantikan, kegantengan ini akan berkurang, lantas apakah pernikahan harus diakhiri? Kenapa kau menikah? Pernah saya tanya begitu. Karena dia cantik. Bah, sayang kali menikah hanya karena cantik. Saya bilang begini, kalau besok dia kecelakaan, lalu giginya tergilas dengan aspal dan ompong, lalu saya tanya, apakah kau masih mau mencintai dia? Berpikir dia begini, ompong gitu kan. Artinya saya bilang begini sama dia, kalau memang alasan menikahmu hanya karena fisik, batalkan sekarang. Sebab besok segala yang ada dalam tubuh kita ini, kegantengan, kecantikan kita berkurang. Tetapi kalau itu ukuran kenapa dan itu tujuan kita menikah, kalau itu besok berkurang, maka cinta akan berkurang.
Maka saya katakan kepada mereka berdua ini, yang melandasi pernikahan orang Kristen adalah harus cinta. Yang melandasi pernikahan orang Kristen adalah kasih. Cinta kan, Kardo? Sama ya? Iyalah, kalau nggak cinta mana di sini. Cinta. Dan itu harus tetap dipelihara sampai maut yang memisahkan. Jadi harganya adalah sampai maut yang memisahkan, sampai saudara dan saudari tidak bernyawa lagi. Itu ukurannya dan itu mahalnya, betapa berharganya janji saudara dan saudari hari ini di hadapan Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah apa rencana Allah dengan pernikahan saudara. Jadi tanyalah, kenapa aku menikah? Dan apa rencana Tuhan dengan pernikahan kami? Pasti Tuhan punya rencana dengan keluarga saudara. Tidak mungkin Tuhan mempertemukan saudara Ricardo dan saudari Maria ini kalau Tuhan tidak punya rencana. Saya katakan Tuhan punya rencana dengan saudara dan saudari. Karena itu nanti di tengah kehidupan berkeluarga, maka saudara akan menemukan jawabannya itu. Apa rencana Tuhan dengan keluarga kami? Apakah rencana Tuhan harus begini dan begitu? Lihatlah, kalian yang akan menjalani itu di tengah rumah tangga kalian nanti setelah ini. Jadi harus jelas ketiga pertanyaan tadi. Mengapa, apa tujuan, dan apa maksud Tuhan dengan pernikahan saudara? Apa maksud Tuhan? Saya berharap begini, semoga dengan pernikahan saudara, kehidupan rumah tangga saudara menjadi contoh dan teladan yang baik bagi orang-orang di sekitar saudara. Itu ada maksud Tuhan dalam keluarga saudara. Kalau sama saja dengan yang Holanda Marbadai, tahu Marbadai? Hanya bertengkar terus nanti, ya. Perbedaan sekarang ini kan kemarin juga saya bilang bukan karena perbedaan pendapat, bisa juga karena perbedaan pendapatan. Banyak orang berkelahi dan bertengkar zaman ini. Ya. Nah, karena itu kita masuk pada firman Tuhan hari ini. Dikatakan dalam Amsal 20 ayat 6 sampai 7 demikian. Banyak orang yang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Coba tanya dia, orang yang setia siapakah menemukannya? Banyak orang yang menyatakan aku baik hati, tetapi orang baik itu belum tentu menjadi orang yang setia. Saudara sangat beruntung jika menemukan dia sebagai laki-laki yang setia. Dan sebaliknya, banyak orang yang baik hati tapi tidak semua orang di dunia ini orang yang setia. Hanya tampilan luarnya aja baik, tetapi di dalam tidak. Kelihatannya dia baik-baik ya, rupanya ada istri mudanya. Kelihatannya wajahnya baik-baik aja ya, tapi rupanya dia selingkuh. Nah, tapi firman ini mengatakan begini sekali lagi. Banyak orang yang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Maka dalam firman ini kita semua belajar untuk setia dalam kehidupan rumah tangga kita. Bagi orang Amanginang dan saudara-saudara yang sudah berumah tangga di sini, pada zaman ini begitu sulit mendapatkan orang yang benar-benar setia. Begitu sulit. Bisa aja ketika pacaran 1000 alasan. Aku cinta samamu dek, segala pencarianku kuserahkan samamu, gak ada pun samaku gak apa-apa. Bisa aja ketika pacaran. Tapi saudara, apakah itu sudah jaminan ketika kehidupan berumah tangga sudah berjalan? Ya, banyak benar orang yang ditemui zaman ini tidak setia. Kesetiaan itu merupakan sifat yang bernilai tinggi dalam kehidupan semua orang. Dan dimanapun, saya mau katakan, dimanapun tempatnya, pasti kita membutuhkan orang-orang yang setia. Termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Ya, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Banyak orang yang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah yang menemukannya? Sebab yang baik-baik saja belum tentu setia. Tampak luarnya baik, tetapi belum tentu di dalam hatinya begitu. Tetapi orang yang setia sudah pasti baik. Maka saudara diminta menjadi orang-orang yang setia dalam kehidupan rumah tangga saudara. Apapun yang terjadi, selesaikan segera. Apapun yang belum selesai, atau hal apapun yang bisa mengganggu kehidupan rumah tangga saudara ke depan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri kesempatan kepada mantan. Buang mantan pada tempat sampah. Sebab tidak ada tempat bagi kehidupan orang-orang yang sudah berkeluarga. Ya, tidak ada tempat.
Karena itu akan mengganggu kehidupan rumah tangga kita. Nah, dalam pernikahan saudara berdua harus didapat menjadi orang-orang yang setia. Ya, Tuhan menginginkan saudara berdua ini menjadi orang-orang yang setia. Bagaimana Cardo menjadi orang yang setia, bagaimana juga Maria sebagai orang yang setia. Kalau dua-duanya katanya begini, untuk membentuk satu rumah tangga yang utuh, butuh dua orang, laki-laki dan perempuan. Tapi untuk menghancurkan satu rumah tangga hanya butuh satu orang. Bisa paham? Untuk membentuk satu rumah tangga yang baik, yang kokoh dan teguh, dibutuhkan dua orang, suami dan istri. Tapi untuk menghancurkan satu rumah tangga hanya dibutuhkan satu orang. Kalau seandainya Cardo pun sudah berselingkuh, rumah tangga kalian sudah hancur. Tak perlu dua-dua. Satu aja berbuat tidak baik, maka rumah tangga ini sudah hancur. Maka untuk membentuk satu rumah tangga yang lebih baik, dibutuhkan upaya kalian berdua. Ya, harus tetap setia, komunikasi tetap dijalin dengan baik. Saya yakin saudara akan bisa menjadi keluarga yang baik di hadapan Tuhan kalau saudara tetap setia pada janji saudara. Ya, setia dalam hal apapun. Setia dalam susah dan senang. Jangan cuma senangnya aja Maria. Jangan cuma senangnya aja Cardo. Dalam susah dan senang. Dalam sehat dan sakit. Dalam untung dan rugi. Dalam muda dan tua. Dalam punya anak atau tidak punya anak. Bisakah saudara setia? Bisa saudara setia? Oke, puji Tuhan. Ya, sebab tidak banyak orang-orang yang bisa sesetia itu menyenangkan. Apalagi mau holak Batak. Kalau kira-kira dia tidak bisa memberi keturunan, sudah mulai keluarga pun sudah mulai gelisah. Toy madah gatima begitu. Ganti aja lah, masih banyak perempuan di dunia ini. Masih banyak laki-laki di dunia ini. Pernikahan tidak segampang itu. Pernikahan tidak seperti segampang membeli barang lalu tidak muat lalu tukar tambah. Tidak. Pernikahan tidak segampang itu. Tapi pernikahan adalah janji kudus saudara di hadapan Tuhan. Jadi saudara hari ini berjanji untuk tetap setia dalam senang dan menderita, dalam sakit dan sehat, dalam untung dan rugi, waktu muda dan sampai kempot dan keriput pun saudara harus tetap setia dalam kehidupan rumah tangga saudara. Jangan besok, kalau ku tahu kau Maria kayak gini, enggak maunya aku dari dulu, enggak. Tetapi sampai maut yang akan memisahkan. Karena Amanginang, bagi kita semua, marilah kita tetap menjadi orang-orang yang setia. Sebab zaman ini begitu banyak gempuran-gempuran bagi kehidupan rumah tangga orang Kristen. Banyak tantangan pergumulan yang dihadapi oleh kehidupan rumah tangga Kristen di tengah-tengah perkembangan teknologi zaman ini. Banyak sekali. Apa yang tidak ada layanan-layanan sekarang yang bisa mengganggu kehidupan rumah tangga. Maaf ya, saya mau katakan, perempuan atau laki-laki yang bisa memuaskan hasrat pun secara online ada sekarang. Kalau saudara tidak memegang teguh prinsip percaya kepada Tuhan, maka keluarga bisa hancur karena itu. Banyak gempuran-gempuran rumah tangga orang Kristen zaman ini Amanginang. Banyak sekali, saya mau katakan banyak. Ya, saya sudah mendengar begitu banyak curhatan dari beberapa keluarga akhirnya memutuskan hendak berpisah karena persoalan-persoalan di tengah-tengah rumah tangga. Salah satunya karena perselingkuhan, ada karena perzinahan, ada karena pelakor, ada karena ketidaksetiaan, ada karena hal anak, ada persoalan ekonomi, ada persoalan dan lain sebagainya, ada karena orang tua terlalu campur, ada karena banyak hal. Karena itu saya mau katakan, jika saudara hidup di dalam Tuhan dan mengandalkan firman Tuhan dalam kehidupan rumah tangga saudara, maka saudara akan bisa menghindari segala gempuran-gempuran dan persoalan dalam kehidupan rumah tangga saudara. Ya, Cardo, saudara adalah kepala keluarga. Maka saudara harus menuntun Maria dan menuntun keluargamu kepada Tuhan. Tugas saudara bukan hanya mencari uang, tapi tugas saudara juga membawa keluargamu ke hadapan Tuhan. Itu tugas imam. Itu tugas seorang bapak. Ya, itu tugasmu. Yang berikut dikatakan yang terakhir di sini ayat yang ke-7. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Orang benar dan bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Mengapa harus setia? Karena ternyata upah dari kesetiaan
tidak hanya diterima oleh kalian berdua. Upah kesetiaan tidak hanya kita terima sendiri, tetapi upah kesetiaan akan diterima oleh keturunan-keturunan kita kelak. Maka keluarga orang tua yang setia, saya katakan, akan melahirkan anak-anak yang setia. Jadi upahnya bukan hanya untuk kalian berdua, tapi untuk keturunan kalian kelak. Kalau kalian setia, kalian menjadi contoh dan teladan yang baik, maka anak-anak saudara akan meniru, mencontoh, meneladani rumah tangga saudara kelak. Lalu mereka juga akan menjadi rumah tangga yang setia. Itulah betapa berbahagianya orang yang hidup dalam kesetiaan. Keturunannya pun akan tetap berbahagia. Gak mau kalian kehidupan kalian dan keturunan kalian berbahagia? Iyalah. Sampai susah-susah manusia di dunia ini hanya untuk berbahagia. Sampai susah-susah kita mencari pekerjaan dan melakukan pekerjaan kita setiap hari, tujuannya untuk berbahagia. Tapi berbahagia, ingatlah, bahagia itu punya huruf G di tengah. Ya kan? Bahagia. Bahagia tanpa huruf G itu bahaya. Kalau G adalah God, Tuhan, maka kebahagiaan tanpa Tuhan adalah bahaya. Jadi kalau saudara mau berbahagia, maka jadikan Kristus sebagai kepala di tengah-tengah keluarga saudara. Jadikan Tuhan sebagai kepala di tengah-tengah keluarga saudara. Karena itu kalau saudara menginginkan keluarga yang berbahagia, prinsip orang Batak sampai saat ini yang saya pegang dan saya pahami, anaknya harus jauh lebih baik dari orang tuanya. Itu prinsip kehidupan yang baik. Walaupun bapaknya, orang tuanya sudah baik, maka mereka harus menginginkan anaknya kelak akan jauh lebih baik lagi. Maka saudara juga dalam hal ini begitu. Kalau saudara menginginkan anak-anak saudara lebih baik, maka jalinlah, tetaplah teguh dalam kesetiaan saudara sampai kematian yang akan memisahkan. Karena bukan hanya saudara saja yang menikmatinya, tapi juga keturunan saudara kelak. Itu sebabnya dalam Mazmur 37 ayat 25 sampai 26 dikatakan begini. Dahulu saya kanak-kanak, dahulu saya kecil, hingga sekarang sampai saya sudah tua, kata pemazmur. Saya belum pernah melihat keturunan orang-orang setia itu hidupnya melarat dan menjadi peminta-minta. Tetapi dia masih mampu berbagi dan memberikan kepada orang yang membutuhkan. Ingatlah, upah orang-orang setia itu bukan hanya pada diri kita, tapi upah orang-orang percaya dan setia itu sampai kepada anak dan cucunya serta keturunan-keturunannya. Tidak ada lagi kebahagiaan di atas kebahagiaan lain kalau saudara nanti menemukan rumah tangga saudara hidup dalam kebahagiaan dan melihat anak-anak serta keturunan saudara hidup di dalam kebahagiaan. Karena itu yang terakhir mau saya katakan, pernikahan saudara hari ini dipersatukan oleh Allah. Karena itu ingat, yang dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia atas alasan apapun, ya Kardo dan Maria. Atas alasan apapun. Ya, yang berikut saudara nanti akan menjawab. Apakah saudara bersedia menemani dia hingga pada maut yang memisahkan? Apakah saudara bersedia menemani dia dan hidup mendampingi dia sampai kepada ajal yang memisahkan? Saudara akan menjawab, ya, saya bersedia. Tapi ingatlah, janji saudara hari ini butuh pengorbanan seumur hidup. Kata ya hari ini butuh perjuangan sampai pada the end of your marriage. Sampai pada akhir pernikahan. Jadi kata ya yang saudara dan saudari jawab hari ini hanya dalam waktu 2 detik akan menjadi tanggung jawab saudara sampai pada akhir kehidupan saudara kelak. Karena itu kami mau melihat sampai sejauh mana saudara dan saudari menjadi orang-orang yang setia pada janji saudara kepada Tuhan. Yang paling terakhir sekali, jika saudara menghendaki keluarga yang bahagia, keluarga yang jauh lebih baik, maka hiduplah bersama dengan kasih Tuhan. Andalkan Tuhan dalam kehidupan saudara. Kiranya saudara menjadi rumah tangga yang berbahagia, yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Demikian juga untuk keluarga Tarigan dan keluarga Sambur di sini. Hari ini menjadi sukacita yang besar. Tidak ada sukacita yang besar bagi orang tua ketika dia melihat anak-anaknya sampai kepada usia dewasa dan menghantarkannya kepada satu pernikahan kudus. Amang Inang, bersyukurlah kepada Tuhan.
Karena Bapak Ibu Amanginang, keluarga Tarigan dan Sambur di sini sempat melihat anak-anak saudara sampai ke jenjang pernikahan. Tidak semua bisa menikmati hal yang seperti ini. Kalau Tuhan berikan berkat kesehatan hari ini untuk saudara dan saudari Amanginang sekalian, Bapak Ibu, itu artinya Tuhan mau melihat kebahagiaan saudara tetap di dalam Tuhan. Syukurilah segala berkat Tuhan. Ya, walaupun kondisi kita sedang sulit karena pandemi ini, tapi kita masih bisa melihat mereka berbahagia. Inilah bukti dari the power of love ya. Maka corona pun tidak mampu menghalangi cinta yang sudah bertumbuh ini. Iya kan? Itulah artinya kalau cinta itu sudah kuat, apapun tidak mampu menembus lagi cinta itu. Corona pun, tunggu dulu selesai corona Kardo, nggak bisa lagi mak. Udah cinta kali aku sama parumainmu ini, lakukan segera. Ya, kekuatan cinta itu tidak akan bisa menghalangi hal apapun. Karena itu selamat berbahagia, tetap setia, Tuhan memberkati keluarga ini. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala kesempatan dan anugerah yang baik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih juga untuk kesempatan berbahagia ini. Kami boleh hadir di dalam rumah-Mu yang kudus ini untuk melaksanakan ibadah pemberkatan pernikahan saudara kami Ricardo Tarigan dan saudari Maria Veronica Sambur, yang pada saat ini sudah berada di tengah-tengah kami bersama-sama dengan kami dalam bait-Mu yang kudus ini. Bapa, mereka datang ke hadapan-Mu untuk menerima berkat-Mu. Kiranya Engkau berkenan menumpangkan tangan-Mu, memberkati rumah tangga anak-Mu ini, agar pada hari ini kiranya mereka menjadi rumah tangga yang takut akan Tuhan, yang senantiasa berjalan dalam kehendak Tuhan, dan senantiasa setia pada janji mereka. Sebab melalui firman-Mu kami telah diingatkan dan kami telah diteguhkan bahwa keluarga yang tetap setia, maka kebahagiaan akan mengikut mereka dan juga keturunan-keturunan mereka. Itulah sukacita kami hari ini. Ajarilah kami menjadi orang-orang yang setia. Ajarilah kami semua yang berkumpul di rumah-Mu ini agar tetap menjadi setia dalam kehidupan kami dan kehidupan rumah tangga kami. Sebab dalam kehidupan yang setia itu Engkau menjanjikan kebahagiaan bagi kehidupan kami dan bagi kehidupan keturunan kami di masa yang akan datang. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan hati kami, jiwa kami, dan meneguhkan kami pada hari ini. Biarlah itu tetap kami pegang dan pelihara, dan kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang setia. Berkati anak-Mu, putra dan putri-Mu di sini, Ricardo dan Maria, dalam kehidupan rumah tangga mereka kelak ke depan, yang akan berdiri pada hari ini. Biarlah rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang senantiasa hidup dalam Tuhan, yang menjadikan Tuhan sebagai kepala dalam keluarga mereka, dan tetap setia pada janji-janji mereka, dan setia sampai mati hingga pada maut yang akan memisahkan mereka. Bapa di sorga, kami serahkan kehidupan anak-Mu ini dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau berkenan memberkati kehidupan rumah tangga mereka ke depan, memberikan berkat-berkat-Mu keturunan juga bagi mereka, agar keluarga semakin berbahagia atas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Bapa di sorga, setelah selesai acara pemberkatan dari gereja ini, keluarga akan melanjutkannya dengan acara adat. Biarlah Tuhan yang memberkati sejak dimulai hingga pada akhirnya nanti. Tuhan yang tetap dalam roh-Mu menuntun setiap orang yang datang pada acara itu. Kami yakin dan percaya jika roh Tuhan bersama-sama dengan kami, maka ketakutan, kekhawatiran akan menghindar dari diri kami. Berkatilah juga keluarga Tarigan dari Tanjung Tiram, dan juga keluarga Sambur yang bersama-sama dengan kami di Medan ini. Lindungi mereka jika cinta anak-anak mereka sudah bertemu dan akan dipersatukan dalam pernikahan kudus, maka cinta mereka dan kasih mereka yang saling berkeluarga juga akan tumbuh dan saling memahami serta saling mengerti, agar rumah tangga anak-anak mereka tetap berbahagia. Biarlah mereka menjadi orang tua yang senantiasa mendoakan anak mereka ini ke depan menjadi keluarga yang setia dan taat kepada Tuhan. Itulah tugas dan tanggung jawab orang tua, agar mereka menjadi orang tua yang memberikan segala nasihat yang terbaik demi kebaikan anak-anak mereka ke depan. Berkati seluruh kami yang berkumpul di sini,
yang turut mendoakan keluarga yang baru ini. Biarlah doa-doa kami juga Tuhan dengarkan, dan saudara-saudari kami ini menjadi keluarga yang setia sampai selama-lamanya hingga maut yang akan memisahkan mereka. Kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Jauhkan dari kami segala macam godaan iblis, nafsu-nafsu duniawi, dan kiranya kasih Tuhan menyertai kami. Jauhkan dari kami segala macam penyakit, terlebih karena pandemi COVID-19 yang belum berujung hingga pada saat ini. Kami yakin pemeliharaan Tuhan tetap dalam kami jika kami setia mengikuti protokol kesehatan yang telah diaturkan untuk kami jalankan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa, dan ampunkan segala pelanggaran kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 766 ayat 1 dan 2. Janji yang manis tak ku lupakan, terombang ambing diriku. Walau gelap perjalanan hidup, terang dari Tuhanku menyinariku. Kau tidak akan aku lupakan, aku membimbingmu, aku menuntunmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Janji yang manis kau tak ku lupakan, itu ku percaya, yakin dan teguh. Sanak saudara tiada ku andalkan, hanya Tuhan Yesus pertolonganku. Oh, tidak akan aku lupakan, aku membimbingmu, aku menuntunmu. Oh, tidak akan aku lupakan, aku menolongmu, yakinlah teguh. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, saudara-saudara bermaksud akan melaksanakan perkawinan. Tetapi sebagai orang Kristen, saudara tidak layak melangsungkannya seperti cara perkawinan orang kafir. Sebab itu, dengarlah firman Allah tentang dasar pernikahan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikian firman Allah kepada laki-laki. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, telah menyerahkan dirinya baginya. Janganlah marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu, hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih,
keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaanmu. Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar perkawinan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria, Saudara Ricardo Tarigan, bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Maria Veronica Sambur menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kemudian kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, maka jawablah. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan, Saudari Maria Veronica Sambur, yang telah dipilih saudara Ricardo Tarigan menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudari menghendaki Ricardo Tarigan menjadi suamimu? Bersediakah saudari mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudari bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudari untuk mengerti dia? Dan maukah saudari berjanji bahwa saudari tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudari menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, maka jawablah. Bapak, Ibu, dan Saudara, karena mereka ini melakukan acara tukar cincin, maka kita laksanakan dalam acara pernikahan ini.
Saat ini kami akan menyerahkan akte pemberkatan nikah bagi saudara Ricardo Tarigan, lahir 2 Oktober 1992 dengan Maria Veronica Sambur, lahir pada tanggal 10 Maret 1993 di Gereja HKBP Sari Rejo, Resort Medan pada hari 29 Desember 2020 dengan nats firman Tuhan Amsal 20 ayat 6 sampai ayat 7. Pendeta yang melayani pemberkatan nikah, Pendeta Andiko Limbong, dan Pendeta HKBP Resort Medan Sudirman, Pendeta Prince Henry Hutapea, di tanda tangan dan stempel. Selanjutnya dari gereja ini kepada saudara dan saudari kami memberikan tanda kasih berupa 1 Alkitab dan Kidung Jemaat di dalam ini. Ini adalah tanda kasih kami dan doa kami bagi saudara Ricardo dan saudari Maria. Semoga keluarga saudara yang telah menerima pemberkatan hari ini menjadi keluarga yang berbahagia dan setia. Maka kami meminta dalam doa kami, belajarlah dari firman Tuhan ini, sebab segala kunci kebahagiaan dan yang terbaik di tengah keluarga bersumber dari firman ini. Maka jangan pernah lelah untuk belajar dari firman Tuhan kalau saudara juga menghendaki keluarga yang berbahagia. Ini kami sampaikan dan sekaligus juga doa kami supaya keluarga ini tetap menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan kini sampai maut memisahkan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 318 ayat 1 dan 2. Di sini kita sambil memberikan persembahan dan kami menghimbau di dalam hal persembahan ini kita ke depan memberikan persembahan yang diawali dari kursi paling ujung, lantas nanti diteruskan bangku yang nomor 2 dan seterusnya. Setelah habis bangku yang pertama, diawali lagi dari bangku yang kedua. Begitulah himbauan dari kami. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 318 ayat 1 dan selanjutnya. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam
rohana sabagas namar donga ton Tuhan Yesusin nama ngoloi iba nama cairinggas na somarmo langtangi yang naik. Bapak Ibu kami undang untuk berdiri. Tolong rohana di ibadah manungkuno moni rohanai untuk tobat guru Tuhatana ikan satu pamalai. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom. Horas. Tuhan Yesus memberkati.